Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Bintang Hapsari dengan NIM K4522025. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya yang berjudul mewujudkan merdeka belajar dalam pembelajaran menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui proyek penanaman pohon. Nah, apa sih merdeka belajar itu? Mari kita bahas ke slide selanjutnya. Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, yaitu Pak Nadiem Anwar Makarim. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan dicanangkan itu? Dicanangkan adalah perencanaan atau dilaksanakan dan disusun oleh Pak Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya yaitu konsep dan tujuan dari Merdeka Belajar sendiri, yaitu yang pertama konsep. Nah, konsep Merdeka Belajar merupakan kebijakan terbaru dalam dunia pendidikan nasional. Kondisi ini berfokus pada materi yang esensial dan fleksibel, di mana sesuai dengan minat dan bakat dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa. Dan yang kedua yaitu tujuan dari Merdeka Belajar ini yaitu untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Jadi pada Merdeka Belajar ini siswa diberikan kebebasan untuk menyampaikan dan mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan pilihan siswa tersebut. Pada kurikulum Merdeka Belajar ini sebaiknya harus memiliki lingkungan yang nyaman, dan salah satu kondisi lingkungan sekolah yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar adalah udara bersih serta lingkungan air yang tepat. Udara yang bersih mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dapat bergerak pada arah yang lebih baik atau bergerak ke arah yang lebih buruk. Kondisi udara sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Selain itu, lingkungan air sekitar sekolah juga mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah penanaman pohon. Nah, mengapa sih harus menanam pohon? Nah, penanaman pohon bukan hanya dilihat dari seberapa banyak kita menanam pohon, tetapi bagaimana kita berniat dan ketulusan hati kita untuk menanam serta merawatnya. Nah, kenapa sih kok kita harus menanam pohon? Karena dari sebatang pohon yang ditanam memperoleh banyak sekali manfaat seperti oksigen yang dihasilkan dibutuhkan oleh manusia, dan akar-akar pohon bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi, serta penanaman pohon tersebut dapat membuat lingkungan sekolah itu lebih asri dan nyaman. Dalam kegiatan ini, siswa dapat melakukan kegiatan pembinaan cinta alam terhadap siswa atau siswinya sebagai media bagi pelajar menyalurkan minat dan bakat mereka dalam meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan kepedulian terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu keterkaitan Merdeka Belajar dan penanaman pohon. Yang pertama yaitu membantu siswa untuk belajar peduli lingkungan khususnya di sekolah, salah satunya dengan cara penanaman pohon. Dan yang kedua, agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan kondusif dengan adanya lingkungan yang sehat. Selanjutnya, dampak positif dari penanaman pohon sendiri. Yang pertama yaitu menjadikan udara lebih bersih dan lingkungan sekolah nyaman. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga yaitu membantu mengatasi global warming. Tujuan dari penanaman pohon sendiri untuk siswa yaitu yang pertama mengajak siswa aktif menambah tanaman mengayakan oksigen sekolah, dan yang kedua mengajak siswa peduli untuk mengurangi genangan-genangan air yang berada di sekitar sekolah maupun di lingkungan kelas, dan yang ketiga yaitu memahamkan siswa pentingnya menambah cadangan air di bawah tanah.
Dalam penanaman pohon ini siswa dapat menanam sesuai dengan minatnya. Ia akan menanam pohon apa, seperti contohnya tanaman hias ataupun tanaman obat-obatan. Nah, mereka juga bisa memanfaatkan bakatnya dengan mengkreasikan pot bunga tersebut. Sehingga dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, siswa bebas menyalurkan minat dan bakatnya tanpa ada batasan dan siswa leluasa untuk berimajinasi. Jadi pada penanaman ini diutamakan dan diupayakan menggunakan barang-barang bekas agar barang-barang bekas tersebut dapat digunakan kembali dan bermanfaat. Nah, berikut ini adalah contoh video menanam pohon menggunakan barang bekas, yaitu toples. Demikian penjelasan dari proyek yang saya lakukan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.